lalu dipakai mereka apa? Nah, ini dia produksi, saya lalu di masa sana itu ada penghasilan tambahan. Kalau bisa, ya jadi kalau masalah bisa sampai karena namanya orang investasi itu tapi jangan kesana, jangan tidak apa. Benar tak? Itu sekolah anak. Lahan setelah kita. Terus pertama lakukan ini kami tentu melakukan dengan oke dengan Pak Jaiman dengan kelompok, tapi pemerintah daerah kami tidak tahu yang ini untuk kelompok ini kan budidaya untuk menambah penghasilan warga masyarakat. Barangkali bisa berkembang di pantai ini, otomatis kan Tulungagung kan juga punya istilahnya nama. Oh ini ada selama ini selatan belum ada yang pernah mencoba untuk budidaya seperti itu. Itu Pak telepon dari saya. Itu setahu saya telepon karena dari provinsi ini kan terus sudah di provinsi pertanyaan aja. Sasaran kira-kira 1 bulan itu sudah diurusi. Campur sama cekap. Terus kok pulau nyuwun kopianipun terus langsung Pak ini saya juga udah rumput laut ini tidak ujuk-ujuk saya mau masuk ke sini enggak, saya sudah permisi dengan Pak Wagub. Ini WA-nya dan saya sarankan seperti itu. Yang utama asasnya harus diatur, korupsi dan keunggulannya harus dibagi di masa gitu Pak. Soalnya rumput laut ini mulai proses penanaman sampai penjemuran ini membutuhkan tenaga banyak. Nanti untuk penjemurannya itu nanti kan itu juga sana kan bisa dipakai seperti itu. Dan untuk menarik kehidupan juga sudah panen Pak ya. Ini sudah panen tapi cuma belum proses produksi Pak, cuma masih perbukitan. Begitu dipanen 25 hari baru ditanam ke sana. Itu tanam begitu ya. Tanam itu menurut proses untuk bisa menghasilkan itu berapa bulan? Kira-kira 3 bulan itu baru bisa sejak hidup di situ. Tergantung nanti kalau nambah teman-teman di kelompok langsung menambah lem ya ini tidak diproduksi, ini bukan untuk lagi setelah itu nanti kalau ada daftar lain yang masuk selain sudah ada. Saya tidak bisa istilahnya ya gimana ya sepertinya untuk yang mengatasi yang ini aja belum selesai maksudnya seperti itu ya paling mudah ya kita belum mau menerima dulu seperti itu. Makanya paling tidak kan namu dulu ya. Ini kalau ini sudah tertata rapi monggo nanti kerjasama antara pengusaha ini dan ini soalnya ini yang paling duluan. Sama betul Pak. Tanya izin juga memberikan apa tulang hijau artinya silaturahmi kepada Pak Lurah. Di sampung sama sampung. Kalau sana ya berikan kalau lautnya berikan provinsi itu Pak. Iya, kebetulan sepertinya ya seharusnya memang harus kedinasan untuk provinsi. Soalnya kan yang punya wilayah kan masyarakat di mana. Sudah sampun mereka di sampun. Ya intinya nanti Pak. Sudah Mbak. Ini langsung kades Pak. Sanes. Kades Mbak. Pak Imam Mahmud. Niku kakang Report dulu itu. Oke, memang ini. Kalau rai pun. Mas Andung ya. Kalau adik adik bisa. Terus kalian kalau kan sebagai panitia penyelenggara panitia pulau hari nanti ada Bapak Bimba Sipahaji dan Mas Hadir walaupun dengan sakit. Ya. Rencana tanggal 3. Tapi nanti Pak, saya sudah dikasih belum? Pak Wati. Pak Bupati belum masih dijadwalkan. Pak Bupati harus sepuh. Artinya ini umurnya harus orang sepuh itu kan bedanya dihargai. Tidak kedudukan, tapi keseluruhan. Seyogianya sasaran. Saya jelaskan. Perusahaan terkait ada acara ini Pak itu Bapak disasi dengan Kenapa Pak
Pak Bupati sampun acara Sampun. Jumat gitu, sampun masuk ke. Oh itu. Nah, kalau jangan saya, monggo. Pak yang diundang dulu Pak Bupati atau drivernya ya monggo. Saya dari yang punya resort. Dari ya. Kita Pak Bupati sekitar apa? Gerengnya Kan macam informasi. Yang jauh, masuk menurut saya dua-duanya diundang saja. Ada. Saya diundang, Pak Bupati juga dulu kan. Sampun. Ayo kita kembali. Nah nanti kalau saya kosong dua-duanya saya diundang. Atau kalau Pak Bupati ada, juga saya diundang kan enak. Saya diundang Pak Bupati, ada dasarnya. Saya tidak kan Pak, tidak ujuk-ujuk. Bisa sama berapa itu bisa ada acara ini. Gitu. Saya juga mau Pak Bupati, Pak saya juga acara ini. Dan biasanya Pak Bupati tidak bisa. Aku nggak tahu kopi. Tidak punya. Nah tidak sih dia masuk agenda saya. Jadi dia anak juga. Jadi mengambil dengan aku dalam memungkinkan berbagai dan kan ini seperti diangkat tentang beberapa ini. Selama ini kan kita masih nangkep ikan, jadi kan ada sepinya. Terkala ini ikan ini bisa sepi kan bingung penghasilan. Dan kalau ada sampingan rumput laut ini nanti, biar masyarakat ini, oh ternyata rumput laut ini ada dampaknya di perekonomian kita. Seperti itu. Masih kan ini dekat proposal. Ini kan saya ini Pak Bupati satu pemerintahan. Buat Pak Bupati itu semua masuknya di umum Pak, atau di pariwisata. Jadi nggak ada pariwisatanya wakil, pariwisata juga tidak ada. Jadi nanti itu yang melakukan satu pintu. Kalau tidak mau pariwisata, dan saya juga mengawal. Paham ya? Tidak ada dana dari bupati sendiri, dari bupati sendiri tidak ada. Ini satu pintu. Nanti tetap saya sarankan ke bagian umum dan juga masuk pariwisata. Pariwisata nanti saya sama di kalau pagi. Jadi nanti satu itu satu bagian dari kalau saya pakai tulang tulang. Paham ya? Tidak ada kami sendiri, bupati sendiri tidak ada. Kayaknya saya menikah dari Tuan Ekspor berarti menyampaikan apa yang sudah kami catat. Tidak Tuan Ekspor mereka mengharapkan agar kearifan lokal di setiap wisata itu bisa dikemas untuk produk budaya, yang dan bisa datangkan wisatawan dari skala nasional bahkan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Jadi jangan sampai seperti saya jelaskan ke Pak Jerman dan Pokdar di sini, jangan sampai kearifan lokal, adat budaya lokal yang ritual rutin di tiap tahun seperti lagu semboyan, lagu laut itu jangan sampai dinikmati hanya warga lokal. Itu harus dikemas secara profesional, diangkat dan diketahui oleh dunia pariwisata. Jadi itu jika akan menguntungkan masyarakat, juga menguntungkan pemerintah sendiri dalam untuk menaikkan PAD. Karena masyarakat ekonominya sudah bergerak. Juga kami merasa pelaku ekspor perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah. Kami supaya kami pelaku ekspor bisa bersinergi, supaya pemerintah daerah bisa bersinergi dengan para pegiat wisata seperti kami dan mensupport dan bisa menganggarkan kegiatan kami, aktivitas kami dalam mengekspos pariwisata dari APBD. Jadi kami intens untuk mempopulerkan pariwisata Tulungagung, menjelajahi objek-objek wisata yang bersih ini, juga wisatawan Bali atau dan Bali kita naikkan supaya mendatangkan wisatawan besar banyak juga. Jadi kami mengusulkan juga perlu adanya pusat informasi pelayanan wisatawan terpadu dan terkonektif. Jadi selama ini kan belum ada gagasan seperti itu.
di setiap objek wisata itu harus ada pusat informasi ya pelayanan untuk wisatawan. Ini misalnya di pantai sini ada nanti ada kantornya pelayanan dan kami berharap rumah ekspor ada di situ dan kemudian di Pantai Demak juga ada satu pos pelayanan ya rumah ekspor ada di situ, Pantai Dumbun di tengah juga begitu, Pantai Ujung di Molan, Pantai Pacat juga itu, jadi terkonektif juga. Jadi terkonektif informasi wisatawan dari misalnya wisatawan dari arah Bali, kemudian Banyuwangi menuju Malang, kemudian menuju Tulungagung, masuk misalnya dari Blitar masuk ke Kasur dulu. Nah, wisatawan mau masuk ke arah di mana pantai yang disukai, kita kira-kira pantai sini saja yang diketahui oleh wisatawan itu, dan kami bisa menginformasikan kepada wisatawan itu bahwa di Tulungagung itu banyak pantai-pantai, misalnya pantai A, pantai B, dan C. Dan pelayanan informasi wisata terpadu itu nanti juga didukung oleh SAR. Jadi Rumah Ekspor selama ini kan juga bekerjasama dengan Basarta. Basar yang kalau Basarta kan skala nasional untuk yang masyarakat dan Basarta. Jadi kalau ada apa-apa misalnya musibah terjadi di laut, kami Rumah Ekspor dari pos-pos pantau itu, dari pos-pos di titik-titik itu bisa menginformasikan kepada tim SAR-nya untuk datang ke titik ini karena ada musibah seperti itu. Jadi kami mengharapkan pariwisata Tulungagung yang kami bina ini bisa menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam ini untuk pengembangan pariwisata, dalam ini untuk membangunkan objek wisata yang ada di Tulungagung. Terus kemudian antara pemerintah daerah di sekitar juga objek wisata seperti kami harus terkonektif dengan biro-biro pariwisata supaya ada fasilitas penunjang yang membuat pariwisata itu maju. Betul, jadi rencanakan, dianggarkan itu dari sama suatu Tulungagung masih juga. Jadi rencanakan ada rencana pendek, menengah, rencana panjang, dan itu semuanya itu memang antara ya ini dari panjang itu bagus sekali. Usulannya saya setuju. Ya tapi kalau bicara tidak ada tempat saya kan kita lanjut dulu ke Perda, kemudian di sana eksekusi mau dibuat. Nah ini anggarannya juga tak pertimbangan dan alhamdulillah ini mentok juga oleh Perda. Saja harapannya dana BPD kalau setelah itu kita berjalan menjadi Surabaya bisa diambil. Saya anggur semua usulan yang tujuan pengangkatan potensi agarnya. Jadi harapan saya juga tidak cuma hanya di biaya kapal. Kalau sama dengan bergandingan dengan investor seperti dari Pak Muji itu ada anggota daerah juga ada sudah sama jika itu ya Pak Muji misalnya ada terima sama kontraktor dari Sidoarjo kalau bisa seperti itu kalau yang utamakan karena PBD monggo nanti kita bantu kita sinergikan dan jadi apa misalnya jadi kan besok itu kan juga akan dibangun mall di Lebutan, mall modern, juga nanti ada Sangrila di Tanggungun, di Kabupaten Gunung. Jadi pusat-pusat pariwisata itu sangat diperlukan. Kemudian kami juga bisa berperan untuk sebagai guide untuk para wisatawan. Jadi kami bisa menunjukkan pusat oleh-olehnya di mana. Jadi pusat cagar budayanya di mana. Jadi hari ini Tulungagung juga masih kami nilai masih buruk untuk
untuk apa ya Pak, agar budaya itu supaya bisa ditata dan mendatangkan wisatawan. Iya, betul. Jadi di Blitar, di Malang itu cagar budaya itu masih bagus dikunjungi para wisatawan dari Penata dan dari. Tapi untuk Tulungagung, kenapa cagar budaya Tulungagung yang luar biasa itu tenggelam, tidak ada upaya untuk pelestarian datang ke situ, dan kemudian belum ada upaya pembangunan cagar budaya yang ini akan layak dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi harta karun Tulungagung yang luar biasa itu belum digali sepenuhnya untuk mendapatkan, untuk mendatangkan PAD yang besar. Jadi kami mohon Pemda Tulungagung untuk lebih membuka diri dan membuka akses kepada pariwisata Tulungagung Ekspor dengan dinas terkait dalam pengembangan pariwisatawan Tulungagung. Jadi kami dari organisasi yang bertumbuh di dunia pariwisata itu dimudahkan aksesnya, akses untuk ke bupati, akses untuk ke Pak Wagub, akses untuk ke Dispuspar, dan kita juga diberi akses memudahkan untuk komunikasi ke desa-desa wisata yang hari ini menjamur. Jadi kami juga minta peran dari pemerintah supaya ketika desa membangun pengembangan pariwisata, dari pemerintah daerah ada rekomendasi ini pakar yang bagus untuk pengembangan pariwisata, panggil teman-teman pariwisata Tulungagung Ekspor untuk mengembangkan, meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata itu. Jadi kami dan teman-teman itu bersedia ikut mempopulerkan wisata yang dikembangkan desa wisata. Dan terkaitnya Tulungagung terkait. Nah, untuk sebelum ke sana, sarana prasarana harus benar dulu. Saya sudah kemarin tidak bisa sekarang kalau punya dalam singkat 1 tahun. Jadi untuk mungkin dari saat utama dari sana. Jadi ini yang gagasannya dulu, nyatanya dulu dan dilaksanakan. Jadi mendadak sebenarnya baik-baik kalau dari artinya ini kerjaan ini tidak ada sebetulnya. Nanti kan ada wakil misalnya ya musuh. Jadi kami mohon untuk usaha kami untuk mengemas pariwisata apa cara adat di Parung Sembunyi di sini ini. Kami adakan bazar kecil-kecilan di maksimal 15 desa, dan kami berusaha untuk menggerakkan UMKM untuk hadir di sana untuk melakukan acara itu. Jadi acara itu nantinya akan kami kemas supaya ini bisa dokumentasi yang kami perlu itu kita blow up sampai diketahui oleh dunia pariwisata. Jadi bisa sampai ke Malang, sampai ke Bali, dan seluruh biro-biro perjalanan itu mengetahui bahwa ini ada ritual yang sangat menarik. Jadi sini itu menariknya, nggak sekedar kita bikin tempat segala macam kemudian di ini ada ritual tertentu sebelumnya yang mirip seperti pembuatan gambar itu Pak. Gambar segala macam ikan, buat dari ceritakan singkat Pak, mulai dari gambar gimana? Yang gini ceritanya Pak, itu dari mulai dari mbak kita dulu. Itu lagu-lagu ini kan ya istilahnya yang pokoknya kan santan gitu, santan orang Jawa. Buat sembunyo. Nah, sembunyonya ini terbuat dari tepung. Ini digambar segala macam jenis ikan gitu loh. Lalu ya untuk matanya terbuat dari kedelai hitam gitu. Itu dibuat segala macam bentuk ikan itu nanti dilarang ke laut seperti itu. Biar apa? Biar nanti hasil kita bisa pas. Itu kan artinya kita membesarkan budaya dan nenek kita. Iya. Ya itu nanti sekarang kan
itu tidak cuma hanya kepentingan warga masyarakat sini toh kan, akhirnya apa diangkat ke pariwisata karena apa publik orang ingin tahu kalau kita sudah muncul di istilahnya di media kan, oh sini itu ada kegiatan seperti apa sih seperti itu, akhirnya apa orang luar bisa datang ke sana. Kalau yang asli Purwokerto namanya asli Tulungagung, saya ini tahu pantai sini ya 3 bulan yang lalu. Ini bulan nggak tahu pelatih di sana, garam di sana, dorong Purwokerto, pantainya dan Ini pasir tidak ada batu karangnya. kurang tertata. Menurut saya itu seumpama misalnya ya karena muda itu dibuat yang kalau idenya kan sudah sepatu, udah tertata, idenya udah baik, jadi seharusnya itu ada apa ya rencana bagus, kita tutup yang ketiga Pasir putih atau muncul apa warna yang ada korporat itu ada ancur-ancuran yang akhirnya kelihatan. iya umum. Itu tak itu sudah tak asal sekali. Dulunya Pak, sini itu di pantai itu dulunya itu kandang Sapi. kandang kambing. Yang keambil di pinggir pantai Pak. Pak Jaiman dan kawan-kawan itu justru mempunyai pikiran yang progresif, yang revolusioner. Jadi menanam pohon cemara, memindahkan kandang-kandang sapi ke pinggir, jadi tempat wisata. Dan itu yang di yang itu warna sebenarnya. Apa yang sini? Pak Rukun. Pak Rukun. Nah, Itu tempat asli. Nah, itu saya ya. Kita semua saya jadi leadernya lagu. Kalau berkenan itu tidak tertata. Yang pandangan ke pantai itu seperti data lainnya yang lewat jalan ke sana itu ada kami. Bagus. Nah, nanti ingin bereksperimen karena udah dari jalan itu ya sebelah. Ya, langsung menghadap pantai, dari yang ada pantai terakhir langsung pandangan laut. Jalan laut semua terus itu lah nanti bisa dipakai itu di depannya rumah makan itu ada di bawah itu ya seperti payung itu tempat nyantai tapi tetap pandangan dari jalan berdatang terus Ya, di rumah tidak sama waktu lurahnya yang lama itu tidak ada ya itu ruko kita ada kamu nanti waktu orang lewat jalan itu pandangannya bisa masuk ke pantai ini tahu tidak mau Kan sini kan sudah pernah tuh Pak untuk apa para layang.